warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. NIM 931220060. Saat ini saya mengajar di SMP An-Nur Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN yang dilaksanakan di kelas 7 dengan KD 3.8, menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi yang dibaca dan yang didengarkan. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem basic learning. Coba ketua kelas maju, siapkan, pimpin doa. Start. Kiaman. Salaman. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai, saya mau tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Jadi kalau saya tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya jawab, alhamdulillah, luar biasa. Ya, semangat ya. Oke, coba bagaimana kabarnya hari ini?
Selanjutnya saya mau periksa kehadiran. Coba ketua kelas, siapa yang tidak hadir? Irfan, izin. Terus Bayu, sakit. Junaidi, Alfa. Masih ada? Sudah. Jadi 3 orang yang tidak hadir, Junaidi, Alfa, Bayu, sakit, sama Irfan izin. Selanjutnya, Ustazah punya 1 kata motivasi. Siapa yang mau bacakan dulu dengan lantang? Kata motivasinya. Ada dia yang berani? Oke, Adit. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Nelson Mandela. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Silakan duduk. Jadi, kata motivasi untuk hari ini buat kita semua dan buat Ustazah juga, yaitu pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Setuju tidak? Guru berpendidikan, jadi kalian juga harus berpendidikan supaya kalian bisa mengubah dunia. Kalau kalian tidak bisa mengubah dunia, setidaknya kalian bisa mengubah diri kalian sendiri menjadi lebih baik. Saya mau tanya nih, ada pertanyaan di atas. Materi sebelumnya tentang apa? Pertanyaan di atas, siapa yang mau jawab? Respon betul tidak? Terus yang lain kenapa tidak jawab? Tinggal jawab respon itu. Terima kasih atas jawabannya. Salam. Kompetensi dasar atau KD pada pembelajaran kita kali ini, yaitu 3.8 mengenai menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau yang diperdengarkan. Kemudian IPK-nya atau indikator pencapaian materinya, yaitu menentukan struktur dan kebahasaan serta isi. Yang kedua, menganalisis struktur isi dan ciri kebahasaan. Yang ketiga, menelaah struktur ciri kebahasaan. Tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran, ada 3 sesuai dengan IPK-nya. Mempelajari LHO. Nah, sama seperti pelajaran-pelajaran sebelumnya, sama seperti mata pelajaran yang lain. Untuk apa kita belajar kalau tidak ada manfaatnya bagi kita? Betul tidak? Oke. Jadi, manfaat mempelajari teks laporan hasil observasi biasa disingkat dengan teks LHO, laporan hasil observasi. Jadi, secara umum dalam pembelajaran teks laporan hasil observasi, siswa akan dilatih bagaimana cara memahami informasi. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, sebentar saya tampilkan video. Kalian catat hal-hal penting yang ada di dalam video tersebut. Ya, setelah ini saya tampilkan video. Kalian catat hal-hal penting yang kalian lihat dalam video. Yang kedua, setelah itu saya tanya tentang videonya. Setelah itu bentuk kelompok pembelajaran. Yang ketujuh, evaluasi. Yang 8, refleksi pembelajaran. Dan terakhir, penutup. Oke, mau semuanya sediakan buku sama pena. Dicatat ya hal-hal penting yang kalian lihat dalam video sebentar bersamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat-sifat pantai sama dengan daratan. Nah, ini merupakan definisi umum. Mengapa demikian? Karena menjelaskan definisi tentang pantai dan menjelaskan informasi umum mengenai pantai. Paragraf selanjutnya yaitu pantai landai memiliki ciri pantai yang permukaannya relatif datar. Termasuk pantai jenis ini adalah pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta, dan pantai estuari. Nah, bagian ini merupakan deskripsi bagian.
karena menjelaskan jenis pantai dari berbagai dasar klasifikasi. Di sini juga dijelaskan contohnya pantai di selatan Pulau Jawa dan barat Pulau Sumatera. Di sini dijelaskan juga pantai karang yang terjadi jika di dasar laut sepanjang pantai terdapat terumbu karang, misalnya pantai di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Pada paragraf selanjutnya, ini juga merupakan deskripsi bagian. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa struktur teks hasil observasi berupa deskripsi bagian merupakan perincian bagian objek, manfaat, dan jenis. Dan bagian ini menjelaskan tentang manfaat pantai, maka dari itu disebut deskripsi bagian. Nah, pada paragraf terakhir ini merupakan simpulan karena berisi ringkasan yang menyimpulkan tentang pantai, yaitu di sini dijelaskan bahwa pantai terdiri atas beberapa jenis. Komponen biotik dan abiotik pantai mengandung. Silakan dicatat hal-hal yang kalian lihat dalam video. Saya kasih waktu 2 menit saja. Diperbaiki tadi catatannya. Benar catatannya? Sudah? Sudah. Jadi pertanyaannya saja simpel saja. Yang bisa jawab angkat tangan, ya? Siapa yang dari video yang Ustaz tampilkan? Siapa yang tahu 3 struktur teks laporan hasil observasi? Angkat tangan. Oke, Vicky, duluan. Pernyataan umum. Oke, pernyataan umum. Kedua, deskripsi bagian. Simpulan. Oke, jadi kesimpulan ini silakan duduk. Terima kasih. Jadi yang ketiga ini kesimpulan, boleh tidak, boleh. Ada judul. Nah, judul. Bagian pertama dari teks laporan hasil observasi adalah judul. Bagian paling atasnya. Tahu kan semuanya judul? Tahu. Dalam satu karangan apapun biasanya itu ada judulnya. Kemudian judul ini biasanya berdiri sendiri, terletak di bagian depan sebelum paragraf awal. Jadi bagian atas atau bagian depannya sebelum ada paragraf-paragraf. Judul biasanya dapat menjadi ciri untuk mengenalkan berbagai informasi yang akan disajikan kepada pembaca. Biasa juga di dalam pernyataan umum itu ditandai dengan kata adalah dan merupakan. Biasanya itu ini berada di bagian paragraf awal. Misalnya pantai adalah, pantai merupakan. Itu bisa termasuk ciri-ciri dari pernyataan umum atau definisi umum. Kemudian yang ketiga ada deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian itu bisa lebih dari 1 paragraf. Bisa hanya paragraf awal itu hanya definisi umum. Kemudian dari 2 sampai terakhir itu bisa saja dia masuk di deskripsi. Karena kalau kesimpulan itu bisa ada, bisa tidak. Oke, deskripsi bagian. Bagian yang ketiga dari tes laporan hasil observasi adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian biasanya membuat berbagai gambaran. Bisa ciri-cirinya, bisa contohnya, bisa manfaatnya, baik itu dari bunga, akar, dan sebagainya. Oke, sepaham? Kemudian kesimpulan ini berisi ringkasan dari isi tulisan. Ini bisa ada, bisa tidak. Maaf ya, ini ada A, B, C, D. Nah, kemudian ada kata penghubung. Ini sudah kalian pelajari di babak sebelumnya. Jadi kata penghubung. Kata penghubung menambahkan seperti contohnya dan, serta. Oke, sudah tahu kan kata-kata penghubungnya? Di LKPD akan ada kata penghubung. Oke, jadi contohnya usah ulangi dan, serta, kemudian selain itu, tetapi, melainkan, namun, sedangkan, atau, maupun, ataupun. Oke? Yang ketiga, memakai istilah keilmuan. Istilah keilmuan sendiri memiliki beberapa.
dibaca atau diperdengarkan, mengidentifikasi struktur ciri dan isi laporan hasil. Silakan diskusi, tidak apa-apa. Jangan lupa tulis nama, Dina. Yang dikumpulkan cuma satu saja. Ingat, yang dikumpulkan cuma satu saja ya.
Oke, kelompok 3 sudah, nomor 3 selesai. Ya, semangat. Semangat. Pasti kalian bisa jawab dengan cepat. Karena mudah. Nomor berapa, Nak? Ustazah, yang kata penghubung 1 saja kan? Kalau kau dapatnya 1, bisa 1. Kalau lebih dari 1, nanti akan ditanggapi dengan kelompok lain itu. Kalau jawabanmu kurang. Sudah nomor berapa? Masih nomor 4. 4. Fadli nomor 2. Ini sudah selesai ya? Sudah kan? Oke. Coba tentukan 1 orang 1 kelompok yang bacakan atau yang presentasi. Oke, jadi caranya itu kita breaking. Breakingnya itu sudah Fadli? Oke, sudah ada lagi menulis? Ya, tidak ada menulis, simpan penanya sama kertasnya di atas meja. Oke, breakingnya seperti biasa. Saya sebutkan 2 kata, kemudian kalian lanjut dengan 2 kata juga, tapi kata terakhirnya Ustazah. Contoh, Ustazah katakan warna hijau, berarti kata terakhirnya kata apa? Hijau. Kan? Kalian lanjut dengan 2 kata juga, diawali dengan kata hijau. Paham? Oke, siap? Perhatikan, Ustaz tunjuk kaca. Kata kaca mata. Mata sapi. Mata sapi tunjuk. Ini nomor 2, mata sapi. Sang betina. Kamu? Sang betina. Betina kecil, tunjuk. Betina kecil. Itu 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dia bilangnya, kau bilang apa? Dia bilang bocah kecil, padahal harusnya itu kan huruf pertamanya kecil sekali. Oke, jadi yang diam. Hello. Jadi yang presentasi duluan kelompok 3. Jadi kelompok 1 sama kelompok 2 diperhatikan, dikoreksi ada yang betul atau ada yang kurang betul, atau kalau misalnya betul semua diberikan tanggapan bagus, kalau ada yang kurang ditambahkan. Paham? Oke, silakan berdiri. Satu, judul laporan hasil observasi biota laut. 2, pernyataan umum paragraf 1. 3, deskripsi bagian paragraf 1, paragraf 2.
Tuliskan kata yang berkaitan dengan keilmuan dalam teks tersebut. Biota laut, Kamu sama? Kelompok 3? Jadi jawabannya betul ya. Jadi kelompok terbaik untuk hari ini yang mendapatkan nilai adalah atau nilai tertinggi adalah kelompok 1. Kelompok 2 sama kelompok 3 dapat nilai juga. Yang lebih tinggi kelompok 1. Oke? Baiki yang jawabannya salah dalam 2 menit. Kemudian kumpul Ustazah. Sekarang sudah langsung kumpul nah. Jika sudah selesai bisa dikumpulkan. Satu saja dikumpul. Kerjakan masing-masing. Waktunya 3 menit. Kerjakan ya. Masing. Waktunya 3 menit. Silakan dikerjakan. Itu evaluasi tentang yang sudah kalian pelajari tadi. Hanya mau mengulang sedikit saja. Jadi biar 1 menit saja kalian sudah bisa kerjakan langsung. Cuma baca teksnya selesai. Masih kelompok 1 yang kumpul. Maksudnya masing-masing kelompok 1 yang kumpul. Satu kelompok 1 yang kumpul. Ayo maju. Dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini, siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Observasi yang pertama, ini apa? DP